Selamat pagi Bu Susan. Halo pagi-pagi Bu Teri, apa kabar? Bu Susan, ini kita akan bincang-bincang ya tentang situasi saat ini terkait COVID-19 nih. Bu Ya, Susan ya, siap ya? oke. Baik, Oke, gini Bu siap. Susan. Yang pertama nih kita langsung ke inti ya, ke inti pembicaraan kita nih. Sekarang ini Oke. situasi di Kota Bandung kan ini kasusnya meningkat ya dan mengakibatkan adanya pembatasan sosial, kemudian sekolah yang tadinya mau tatap muka jadi mungkin nggak jadi gitu atau diundur gitu. Nah, gimana menurut Mm-mm. Bu Susan nih situasi di Kota Bandung saat ini, Bu Susan? Ya, di Kota Bandung, terutama kawasan area sekolah kita ya, SMP Ignatius Slamet Riyadi. Kemarin itu kita kan sudah mau PPTM ya, Bu Teri. Tapi ternyata kita harus diundur lagi. Karena apa? Karena situasi sendiri yang tidak mungkin. Nah, kemarin akhirnya PPTM sendiri juga akhirnya diundur dan kemungkinan besar sekolah kita juga akan mengalami untuk pembelajaran secara daring. Karena mengingat COVID-19 ini mengalami peningkatan yang signifikan. Gitu Bu Teri. Jadi memang ini ya, kemarin saya juga membaca nih dari sumber nih ya, 10 Mm-mm, kecamatan mm-mm. Kota Bandung dengan jumlah kasus positif aktif itu ya. Tentunya Iya, teman-teman benar. juga bisa lihat gitu ya. Salah satunya ada Arca Manik, Bojongloa, Kaler, dan lain-lain gitu. Memang Mm-mm, situasinya mm-mm, masih sangat parah gitu ya. Nah, Bu Susan, mm-mm. sebetulnya proses penularan COVID itu gimana Bu Susan? Bisa dijelaskan Bu Susan? Nah, sebetulnya kalau proses penularan itu adalah dimulainya kan kadang-kadang kita lihatnya adalah global nih, kita global. Misalnya batuk, pilek, terus badan tuh sakit, semua linu-linu gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya untuk anak-anak nih, kebetulan kan murid-murid kita nih, murid-murid SMP. Nah, kalau misalnya dia sudah mengalami batuk, pilek, nah karena kondisinya seperti ini, pasti kalau ke dokter akan disarankan untuk swab antigen. Nah, swab antigen itu bukan berarti kita dinyatakan COVID, tidak. Tapi bisa juga misalnya kalau proses penularan COVID itu bisa juga dari misalnya nih ada tetangga misalnya yang terpapar COVID tetapi dia tidak menyampaikan ke tetangga-tetangga atau ke teman sebelah aja misalnya. Terus kita misalnya megang yang bekas dia pegang atau misalnya dari air liurnya atau dari droplet. Nah, itu adalah salah satu proses penularan COVID. Nah, otomatis itu yang harus kita hindari, Bu Teri. Oke, oke. Termasuk suhu juga ya Bu Susan ya? Suhu Termasuk badan suhunya ya, tinggi gitu ya? ya, di Oke, atas oke. 37,5. Oh iya, di atas 37,5 derajat ya gitu ya. Iya, betul. Oke, ternyata sangat ini ya. Sebetulnya ini ya Bu Susan, COVID ini seperti efek domino gitu ya. Jadi kalau misalnya Iya, satu iya, kita iya. kena, bisa ngerempet ke yang lain Heeh. gitu ya. Nah, Iya, jadi pentingnya benar. di sini kita harus ini ya, sadar diri dan jujur gitu ya Bu ya. Kalau Iya, misalnya iya. ada salah satu keluarga atau kita sendiri yang terpapar gitu ya Bu Susan ya. Nah, itu Oke. kuncinya adalah diri kita sendiri. Kita mau jujur atau enggak? Gitu loh, Bu Teri. Protokol kesehatan itu seperti apa Bu Susan? Atau Nah, misalnya di lingkungan kita lah gitu itu oke. sudah Ini untuk maksimal atau belum gitu? Silakan. iya, betul. Kalau kemarin kan kita mengenalnya 3M ya. 3M itu Oke, ya, tiga memakai m masker. Memakai masker itu artinya sebetulnya memakai masker itu gunanya untuk apa sih? Kuncinya adalah untuk diri kita sendiri. Dengan menggunakan masker, itu berarti kita juga melindungi diri kita, juga melindungi Juga orang orang lain lain ya, gitu. betul Yang sekali. kedua, Oke. nah yang kedua itu adalah mencuci tangan. Kalau mencuci tangan kan nggak kayak nyuci baju ya, harus nyuci baju Betul. dikucek gitu ya. Cukup 20 detik aja. Artinya semua jari-jari kita, semuanya kena ya sampai pergelangan tangan. Nah, terus yang ketiga adalah menjauhi
menjaga jarak, Kerumunan. menjaga Mau jaga jarak. Oh jarak. ya, jaga Ya, jarak. menjaga Oke. jarak tuh 1 meter lah ya. Nah, jadi apa sih supaya kita kalau seandainya orang yang tidak menggunakan masker, pada saat dia bicara, kita nggak terkena dropletnya. Nah, sekarang itu Dropletnya ditambah ya. lagi Bu Teri. Jadi 6. Bahannya Nah, jadi jadi 6 itu 6. apa Oke. aja? Yang keenam, yang keempat itu adalah 4. mengurangi mobilitas. Nah, sekarang kan Bu Teri itu bagus, sekarang Oke. WFH, kita WFH ya. Nah, dengan kita mengurangi mobilitas itu artinya kita juga mengurangi kita kontak dengan orang lain. Bukan kita menjadi musuh, bukan. Tetapi kita Ya. meminimalkan terjadinya proses tertularnya COVID-19 ini. Gitu. Terus yang kelima, ya. yang jelas adalah menjauhi kerumunan. Misalnya nih, ada kecelakaan. Misalnya ada kecelakaan, kita ikut-ikutan ngikutin. Ikut videoin gitu ya malahin. Itu kan justru berbahaya. Terus kalau misalnya sekarang kan lagi, kemarin saya lihat ada beberapa, apalagi Kota Bandung sekarang lagi banyak vaksin ya, vaksin untuk yang usia 18 tahun. Nah, ya, betul. Ini juga tetap bagaimanapun juga pemerintah setempat itu adalah dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan ini. Nah, itu artinya menjauhi kerumunan, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya berkerumun. Misalnya kayak di bank-bank ya, kita lihat kalau pagi-pagi itu banyak sekali orang-orang berkerumun. Nah, itu artinya kita juga menghindari lah gitu. Terus yang keenam, Bu Teri, menghindari makan bersama. Waduh. Nah, kenapa sih kalau kita menghindari makan bersama dulu? Kita bertahan. Karena kondisi saat ini, nih Bu Teri nih kiat-kiat kalau kita makan bersama boleh, tapi artinya kita bawa aja. Take away, sekarang mah istilahnya. Jadi artinya bolehlah gitu kita ya? Misalnya kita mau makan, artinya tapi kita bawa pulang. Jangan dibawa dan kita makan bersama. Kita nggak tahu nih, teman yang sedang kita hadapi ini, dia terpapar COVID atau tidak, kan kita juga nggak rasanya kalau etika orang Indonesia itu kan pasti menanyakan nih, kamu kena COVID enggak? Rasanya kan juga malu ya kalau kita nanya malu gitu ya. Gitu. Nah, itu Bu Teri. Ada 2 lagi, apa tuh Bu Susan? Ada 2 lagi. Jangan lupa berdoa dan selalu bersyukur. Oke, jadi pikiran kita juga harus positif ya Bu Susan ya, biar nggak positif thinking. Gitu ya. Itu kalau pikiran positif itu membuat imun kita juga baik gitu ya Bu Susan? Jadi meningkat, jadi aman. Meningkat ya? Iya, gitu. Ya. Oke, bagus sekali Bu Susan penjelasannya. Nah, ini yang terakhir nih Bu Susan. Ini kan mau liburan nih, sekolah nih mau libur, kita anak-anak mau libur akhir tahun pelajaran. Kiat meningkatkan imunitas tubuh dan kesehatan kita nih, itu apa saja Bu Susan, terutama selama masa libur. Kita pasti pengen ke sana kemari gitu ya, pasti ada keinginan kayak gitu. Nah, kiat-kiat meningkatkan imun tubuh dan kesehatan kita selama masa COVID. Oke. Nah, kalau untuk kiat-kiat untuk menjaga imun kita tetap aman, itu sebetulnya makan makanan yang bergizi. Jangan makan seblak terus gitu ya. Oh iya, jangan makan seblak, jangan makan terus-terusan. Iya benar. Terus kalau seandainya ada oximeter, ya gunakanlah oximeter. Artinya oximeter itu tidak harus ada, tidak. Yang penting kita harus menjaga makanan dan buah-buahan. Nah, jangan lupa nih, kita harus minum air yang hangat. Jangan banyak makan air hangat. Yang dingin. Karena kalau yang dingin itu kan berarti memicu batuk nih. Benar. Minum air yang hangat. Terus kalau misalnya ada jeruk nipis tuh Bu Teri ya, Bu Teri terus kasih air hangat tuh, enak banget tuh. Oh iya benar. Jadi itu salah satunya. Ada lagi Bu Susan? Kalau misalnya ada vitamin sih boleh-boleh aja. Vitamin C cukup ya, vitamin C. Apapun bentuknya, mau yang paling murah pun IP itu bagus tuh. Maaf ya endorse nih ya. Nah itu juga udah bagus tuh. Atau enggak vitamin D3 dan zinc ya. Vitamin D. Tapi itu D3. D ya. D3 itu adalah vitamin. Sebetulnya vitamin D3 itu bisa diganti dengan cara kita berjemur di matahari.
Oh iya, Itu Bu bisa Teri. berjemur. Ya betul, tapi Heeh. asal ini ya tidak berkerumun juga berjemurnya nih, jangan Iya, sampai kayak gitu benar, benar, ya. benar. Oke, Heeh. ya ya benar. Terus, Mm-mm. terus kalau kita lagi liburan nih, buat anak-anak nih, kalau liburan di sekolah, pas lagi liburan kayak begini ini kan udah mulai libur nih, Bu Teri. Nah, kalau Ya, libur artinya tetaplah bangun pagi, kita jogging, kita olahraga, kita jalan jogging gitu kaki ya, apa atau gerak-gerak bersepeda. tubuh gitu ya, Bu Susan? Ya, Oke. gerakin tubuh ya pada saat ada matahari itu justru itu adalah meningkatkan imun kita. Jangan kita Wow. berselimut di bawah selimut itu Wow. artinya malah mendekatkan pada penyakit. Oh gitu, Gitu Bu padahal saya ini Teri. kalau kalau pagi tuh malah ini masih sering, aduh, kayaknya dingin, jadi enak Ya, selimutan gitu, Bu Susan. Gimana iya, nih? itu mah kebiasaan. Tidak Kebiasaan ya? tidak dipungkiri, siapapun pasti akan suka berselimut. Tapi kalau seandainya begitu ada matahari, ya, begitu ada matahari jam 7 itu muncul matahari, kita bangun, kita bergerak, kita gerakan tubuh kita. Nah, itu akan meningkatkan imun. Nah, tapi Bu Teri, ada tapinya. Hmm? Gimana kalau Hmm. seandainya kita terpapar nih, misalnya Iya, iya, kita itu gimana terpapar nih? COVID. Nah, kita boleh bergerak, ya, boleh bergerak, tetapi jangan main badminton, jangan main basket. Karena apa? Itu berarti membutuhkan oksigen yang banyak untuk paru-paru. Oh, Akhirnya gitu ya. paru-paru kita nggak kuat, gitu. Nggak kuat. Oke, oke, Mm-mm. bener banget ya. Jadi, Nah, ya, tetap positive thinking. oke. Oke. Terima kasih Bu Susan atas waktunya ya sebagai Satgas COVID nih. Semoga kita semua, semoga kita semua selalu sehat ya Bu Susan ya, sehat Sehat dan ya, oke. terhindar dari apa ya segala penyakit yang sekarang ini lagi melanda gitu ya. Iya, Oke, terima oke. kasih Bu Susan. Oke, bye-bye Bu Teri. Dadah, Sehat selalu. bye. Sehat selalu. Ini kan dari gulungan darah ya, jadi kalau ini nggak terasa apa-apa, jadi nggak pusing, nggak, jadi biasa aja Pak Edi, jadi nggak terasa ya mual pusing itu nggak ada. So, setiap pagi itu bubur kacang hijau, pagi siang ya udah makan obat yang biasa dari Bu Susan itu, obat-obat namanya. Jadi kalau ya sebelum mau sembuh seminggu yang seminggu sebelumnya itu pengen jamu gendong, jamu pahit lah istilahnya, sambil roto yang jamu khusus jamu pahit itu 1 minggu pagi sore itu lah pahit, jadi cepat sembuh. Jadi jamu pahit, jamu gendong. Pagi-pagi harus senam sebelum kerja, dan olahraga dulu, naik turun tangga, nyapu, ngepel. Itu waktu saya kena itu di ruangan khusus, itu udah dari kamar, dari atas sampai ke bawah olahraga dulu, udah olahraga baru ngepel. Dan kalau tekanan nggak ada, kalau ada yang itu minder teh takut dia kalau keluar itu agak minder jadi takut orang lain, takut ini kan gitu Pak.